Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Magdalena Putri dengan NIM 2021-066 dengan teman saya Yesi Liandi dengan NIM 2021-065. Kami dari kelompok 6 kelas SA 202 akan membahas tentang teori ekonomi makro, tepatnya tentang nilai tukar. Nilai tukar atau kurs merupakan nilai tukar antara dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Dalam nilai tukar, terdapat sistem nilai tukar atau exchange rate system, yang merupakan kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Secara umum, sistem nilai tukar dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap, di mana mata uang dibiarkan tidak bergerak. Dan yang kedua, sistem nilai tukar mengambang, di mana mata uang mengambang atau bergerak bebas, tergantung pada fundamental permintaan penawaran di pasar valuta asing. Dalam implementasinya, terdapat banyak variasi dan turunan dari dua sistem tersebut. Hal tersebut bergantung pada kebijakan moneter di masing-masing negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam nilai tukar. Nilai tukar dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nilai tukar nominal. Yang kedua, nilai tukar kurs. Dan yang ketiga, REER. Yang pertama, nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Contohnya, jika pergi ke sebuah bank, Anda mungkin akan melihat angka yang menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Misalnya, untuk memperoleh 1 US dollar, maka kita membutuhkan 14.000 rupiah. Jika Anda memberikan 14.000 rupiah kepada bank itu, bank tersebut akan memberikan 1 US dollar. Dan jika Anda memberikan kembali 1 US dollar, Anda akan memperoleh 14.000 rupiah. Yang kedua, nilai tukar kurs. Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Ada dua macam perubahan pada kurs. Yang pertama, apresiasi, yang merupakan suatu peningkatan mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Yang kedua, depresiasi, adalah suatu penurunan pada nilai mata uang lokal terhadap mata uang dari negara lain. Selanjutnya, REER. REER atau Real Effective Exchange Rate adalah indikator untuk menjelaskan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap beberapa mata uang negara-negara lainnya yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi pada tahun tertentu atau indeks harga konsumen negara tertentu. Kenaikan Real Effective Exchange Rate menggambarkan nilai ekspor lebih mahal dan nilai impor lebih murah. Peningkatan tersebut menunjukkan berkurangnya daya saing pedagang, begitu juga dengan sebaliknya. Rumus dari REER. REER T sama dengan P CURI dibagi dengan IDRT dibagi dengan CURO dibagi lagi dengan IDRO pangkat WI ditambah dengan PID dibagi dengan PI tutup kurung T dibagi PID dibagi lagi dengan PI tutup kurung O pangkat WI. Keterangannya, REER merupakan indeks nilai tukar real periode T. CUR adalah mata uang dari negara lain. IDR adalah mata uang rupiah. P indeks harga. T periode T. W adalah bobot. O periode tahun dasar. I negara tertentu. ID adalah Indonesia. Sumber data yang dipakai yaitu mata uang atau nilai tukar negara tertentu atau CURI dibandingkan dengan nilai tukar Indonesia atau IDRT. Selain itu, perhitungan indeks harga konsumen Indonesia atau PID dibandingkan dengan indeks harga konsumen negara tertentu atau PI. Perhitungan bobot atau W yang digunakan dalam perhitungan didasarkan pada promosi nilai ekspor dan impor masing-masing negara terhadap nilai ekspor dan impor Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis kurs.
Kurs ada 3. Yang pertama, kurs beli. Adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank, penukaran mata uang asing, dan para pedagang valuta asing untuk kegiatan pembelian valuta asing. Yang kedua, kurs jual. Merupakan kurs yang digunakan oleh pihak bank, money changer atau tempat penukaran mata uang, dan juga pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing. Dan yang terakhir, kurs tengah. Adalah suatu kurs yang berasal dari antara kurs jual dan kurs beli. Jenis-jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi spot atau spot transaction adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua, transaksi berjangka atau forward transaction adalah future transaction, yaitu kontrak jual beli valuta asing yang tidak diikuti pergerakan dana yang dilakukan pada tempat jangka waktu dan jumlah tertentu dengan kurs pada akhir kontrak. Dan yang ketiga, transaksi swap atau swap transaction adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs atau kurs bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih pada kurs. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Kebijakan tersebut berfungsi untuk menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing, juga menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan internasional. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan pasar uang. Ketika terjadi aktivitas transaksi, maka bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional dan global dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Pihak bank lebih memilih mendapatkan pinjaman murah di pasar uang asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah, dan tempat mata uang asing pada pasar kredit domestik jika tingkat bunganya yang lebih tinggi. Selanjutnya, aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Jika saldo pembayaran pasif, hal ini akan mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang domestik, sehingga debitur akan menjual semuanya dengan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. Yang kelima, ada tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri merupakan faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam pasar valuta asing. Kurs mata uang asing akan melemah ketika laju pertumbuhan pendapatan domestik membaik. Dan yang terakhir adalah ekspektasi. Ekspektasi nilai tukar mata uang suatu negara di masa depan juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Seperti halnya pasar keuangan lainnya, pasar falas akan bereaksi cepat terhadap berbagai berita yang dianggap berdampak pada masa depan. Ketidakstabilan. Ketidakstabilan nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan harga saham. Kondisi seperti ini akan menimbulkan keraguan bagi investor sehingga kinerja bursa efek menjadi menurun. Kemudian fluktuasi merupakan kondisi ketidaktetapan atau guncangan. Nilai tukar pada kekuatan pasar akan terus berubah di setiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang cenderung akan lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. Nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari suplai yang tersedia. Dampak dari nilai tukar.
Yang pertama, harga bahan pangan yang merangkak naik, terutama barang impor. Nilai tukar rupiah yang lemah menyebabkan biaya impor barang-barang pangan tersebut meningkat, sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat eceran. Yang kedua, harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Kenaikan harga minyak mentah dunia di kisaran 75 USD per barel, membuat terjadinya penyesuaian harga BBM menjadi non-subsidi. Yang ketiga, bunga kredit akan semakin mahal seiring Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan untuk meredam gejolak rupiah. Bunga kredit yang naik akan memberatkan masyarakat. Dan yang keempat, berdampak pada sisi manufaktur. Pelemahan rupiah dapat membuat biaya produksi dan beban utang luar negeri semakin meningkat. Apalagi banyak industri yang bergantung pada bahan baku impor, misalnya kelompok industri farmasi yang 90% bahan bakunya hasil impor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga nilai tukar. Yang pertama, respon kebijakan suku bunga secara preemptif dan front-loading untuk memperkuat serta menstabilkan nilai tukar rupiah. Hal ini juga dilakukan agar tetap konsisten dalam menjaga inflasi di kisaran 3,5% plus minus 1% pada 2018 sampai 2019. Yang kedua, melanjutkan, memperkuat, dan mengoptimalkan intervensi ganda atau dual intervention. Bank Indonesia tidak hanya menstabilkan kurs, tapi juga membeli surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Yang ketiga, terus mengarahkan agar likuiditas tercukupi, khususnya di rupiah dan pasar swap antar bank. Bank sentral akan memastikan likuiditas perbankan cukup dan memenuhi berbagai kebutuhan likuiditas dan perbankan. Yang keempat, komunikasi yang intensif dengan pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan ekonom untuk membentuk ekspektasi yang rasional. Hal ini dapat menghindari perkiraan nilai tukar yang kecenderungannya terlalu melemah. Berikut presentasi dari kami. Bila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun pembahasan, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video ini, terima kasih.